Aroma rempah-rempah menggantung tebal di udara. Suara gemericik minyak panas, gorengan, dan irisan pisau terdengar dari warung makan sederhana. Lampu neonnya yang berkedip-kedip bagaikan mercusuar di tengah malam. Warung ini selalu buka, selalu ramai, tempat persinggahan 24 jam bagi mereka yang lapar. Orang-orang antri dengan sabar, keinginan untuk mencicipi makanan mengalahkan rasa tidak nyaman. Inilah warung makan sedap. Legenda lokal yang dibicarakan dengan suara pelan. Popularitasnya tak terjelaskan, rasanya tak tertandingi, jam operasionalnya melawan logika. Ada yang mengaitkannya dengan etos kerja pemiliknya yang tak kenal lelah, yang lain menyebut resep rahasia turun-temurun. Tapi di balik semangkuk makanan mengepul dan pelanggan yang puas, kegelapan mengintai. Sebuah kebenaran tak terucap yang membuat merinding mereka yang berani mengakuinya. Sebuah rahasia yang hanya mereka yang terhubung dengan dunia roh seperti saya yang bisa merasakannya. Saya telah mendengar bisikan, desas-desus tentang warung makan sedap. Mereka berbicara tentang kehadiran dunia lain, perjanjian yang dibuat dengan kekuatan tak terlihat. Penasaran dan takut dalam ukuran yang sama, saya memutuskan untuk mengalaminya sendiri. Sebagai seorang indigo, indera saya sangat terhubung dengan alam roh, memungkinkan saya untuk melihat apa yang orang lain tidak bisa. Saat saya menginjakkan kaki di dekat warung, rasa takut yang dingin menyelimuti saya. Udara menjadi tebal dengan aroma busuk, sangat kontras dengan aroma makanan yang lezat. Obrolan riang para pelanggan seakan memudar, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan telinga. Jantung saya berdegup kencang di dada. Meskipun merasa tidak nyaman, saya bergabung dengan antrian. Mata saya melirik ke sekeliling, mencari sumber energi yang meresahkan. Pelanggan lain tidak menyadari kegelapan yang menyelimuti tempat itu, terus mengobrol dan tertawa. Wajah mereka diterangi oleh cahaya hangat ponsel mereka. Saat saya semakin dekat ke warung, tabir yang memisahkan dunia fisik dari alam roh semakin menipis. Saat itulah saya melihat mereka melayang di dekat makanan. Wujud putih mereka yang bercahaya sangat kontras dengan warna-warna cerah hidangan. Pocong, wajah pucat mereka terpelintir dalam ekspresi kesakitan dan kemarahan. Mata mereka menyala dengan cahaya hijau yang menakutkan. Mereka ada di mana-mana. Wujud halus mereka berkelok-kelok di antara para pelanggan. Tangan dingin mereka yang membusuk terulur seolah ingin merebut sesuatu yang tak terlihat. Ketakutan yang nyata mencengkeram hati saya. Saya pernah bertemu roh sebelumnya, tetapi jumlah mereka yang begitu banyak di sini, intensitas energi negatif mereka sangat luar biasa. Mereka bukanlah penjaga, bukan pelindung. Mereka adalah tahanan, terikat pada warung, dipaksa untuk melayani tuan yang tak terlihat. Kehadiran mereka, sumber popularitas warung yang tak terjelaskan, adalah bukti mengerikan dari sejauh mana seseorang akan berusaha untuk mencapai kesuksesan. Pengalaman itu membuat saya terguncang. Gambaran pocong yang tersiksa terpatri dalam ingatan saya. Itu adalah pengingat yang nyata bahwa tidak semuanya seperti yang terlihat. Bahwa kegelapan dapat mengintai, bahkan di tempat yang paling tidak berbahaya. Warung makan sedap adalah bukti nyata akan hal itu. Popularitasnya didorong oleh perjanjian yang tidak suci. Makanan lezatnya menutupi kebenaran yang menyeramkan. Pertemuan ini berfungsi sebagai pengingat yang mengerikan bagi kita semua. Kita harus waspada terhadap kekuatan tak terlihat yang mengelilingi kita. Potensi kegelapan untuk bersembunyi di depan mata. Sebelum kita menikmati kesenangan apapun, terutama makanan, mari kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa. Doa syukur, perlindungan, kesadaran. Karena di dunia di mana batas antara yang terlihat dan yang tak terlihat sering kabur, momen iman mungkin yang memisahkan kita dari bayangan yang mengintai.